Hai semua, sekarang kita lagi ada di ruangan Ruru Kids sama aku, Shelda Elirpang. Aku Safar. Kunil, aka Ibu Disco. Jadi sebenarnya kita saat ini pengen ngobrol-ngobrol tentang asik. Klub asik. Klub asik itu adalah apa ya? Jadi asik itu adalah kelompok berkesenian yang seru dan menyenangkan untuk anak-anak usai jam sekolah. Kenapa kita bikin asik? Pertama adalah kamu tahu kan kalau anak-anak sekarang itu semua banyak yang sebenarnya sih deket banget sama gadget, HP, tapi gadget tuh kan handphone, terus tab, jadi lebih fokus banyak menghabiskan waktunya ke gadget. Itu keresahan dari orang-orang tua kebanyakan untuk anak-anak. Tapi kadang juga jadi solusi juga buat orang tua, misalnya dibiarin pakai gadget biar diem, biar tenang gitu ya, biar nggak mengganggu orang tua gitu misalnya. Tapi sebenarnya gini, gadget itu kan seperti kita menggenggam dunia ya, kita bisa mengakses apapun dari gadget tersebut gitu, dapat informasi segala macam gadget. Jadi memang harus seimbang gitu, maksudnya seimbang bagaimana cara memaksimalkan penggunaan teknologi tersebut, dan itu tanggung jawab orang tua sebenarnya, kayak gitu. Dan kalau misalnya diambil positifnya, kita sebenarnya bisa manfaatin ya. Iya. Jadi untuk berkarya, untuk berkesenian. Gitu. Itu adalah yang pertama tentang gadget. Yang kedua problemnya adalah tidak sedikit orang tua mengalami keterbatasan ide dan waktu untuk melakukan kegiatan atau berkesenian bersama anaknya. Kadang orang ngasih gadget orang tua ngasih gadget ke anaknya karena dia juga nggak punya ide gitu, nggak punya waktu, mungkin nggak bisa ngasih kebingungan kegiatan gitu. Kegiatan apa sih yang bisa menggantikan gadget itu gitu, atau bisa memanfaatkan gadget itu gitu. Banyak ada batasan ide-ide itu dialami sama orang tua. Sekarang tuh banyak banget kan kayak informasi kayak apa ya, tentang ads di TikTok, di Instagram, sehingga juga nggak fokus juga apa nih yang pilihan orang tua yang tepat gitu kan, yang mau memilih yang mana nih kegiatan-kegiatan tepat buat anak-anak. Nah mungkin asik itu bisa jadi pilihan juga ya. Kadang orang tua juga kebingungan juga nyari gimana ya bisa menyalurkan atau memberikan kegiatan yang selain main gadget itu gitu, atau bisa memanfaatkan gadget itu di mana tempatnya nih gitu. Kalau misalnya di sekolah ya tahu sendiri, sekolah kan juga formal banget gitu kan, Kurang eksplorasi sih sebenarnya karena waktu terbatas. Banyak juga yang fokusnya sebenarnya kan kalau seni itu di sekolah kan nggak menjadi hal yang utama kan. Jadi kalau di sini justru bersenang-senang sambil belajar berkesenian gitu sih. Jadi menimbulkan rasa kreativitas lah gitu, terus lebih eksplor lagi. Ya, yang penting funnya juga itu yang kadang nggak didapetin di sekolah, udah kayak nilai aja gitu, akademis terus. Ya, makanya kita membuka klub asik ini sebenarnya gitu kan. Benar, gimana? Aku sih setuju. Jadi mungkin karena kan kita kan sebenarnya range umurnya tuh dari SD, SMP, SMA ya. Gitu kan. Nah kemarin itu kan kena pandemi gitu, jadi mereka udah makin terbiasa lah itu mainnya di rumah terus sama gadget itu sendiri gitu kan. Nah terus sekarang
idenya sih visinya lebih ke biar mereka tuh bisa ketemu sama teman yang sebaya, seumurannya, terus sama satu kesukaan juga sama mereka gitu kan, bisa saling ketemu di klub asik ini, Interaksi gitu ya. sosialisasi ya, interaksi, berkolaborasi. Jadi kita itu nanti akan apa ya, membuat karya bersama antara seniman dan anak-anak, dan anak-anak juga nanti bisa saling berkolaborasi dengan anak-anak yang lain. Dan karena Lulu Kids juga adalah sebuah kolektif seniman-seniman seni rupa dan seni-seni yang lainnya, dan kebetulan juga kita tergabung di kolektif Good School namanya. Jadi kita fokus dan selalu bekerja sama gitu dalam membuat program-program. Nah, itu yang pengen kita perkenalkan juga ke anak-anak, bagaimana cara kita berkolaborasi dan bekerja bersama-sama, bermain bersama-sama, sehingga seperti kayak bikin ide bareng-bareng, bersama-sama mengembangkan ide, kita belajar keterampilan baru, nanti muncul rasa tanggung jawab untuk bekerja bareng. Dan itu kan salah satu cara berpikir kritis ya, untuk bisa menyelesaikan masalah, bekerja kelompok dan sebagainya. Kadang ide aja tuh nggak cukup, jadi butuh kayak kita mengekspresikan apa yang ide yang kita dapat itu yang secara kolaboratif tadi, mengekspresikannya dalam bentuk sebuah output atau sebuah karya. Ya. Jadi kayak misalnya pameran atau mengadakan pertunjukan. Kan kalau mau ngadain pertunjukan, pameran itu harus bekerja sama dan saling menghargai kan. Jadi tujuannya bisa tercapai. Jadi selain kita berekspresi, kita juga mengapresiasi karya orang lain, karya anak yang lain, teman-teman yang lain gitu. Tujuannya tadi kan menciptakan lingkungan yang nyaman, saling mengakui dan menghormati anak dari berbagai latar belakang, keluarga dan budaya yang berbeda. Itu kan pasti semua ini nggak sama kan, dan ini sangat diverse gitu. Jadi menghargai perbedaan, siapapun bisa bergabung di Lulu Kids sebenarnya, gitu bukan? Ya. Benar. Berlangsungnya selama 4 bulan, 16 kali pertemuan, ya kan? Ada reguler untuk datang ke sini, tapi bisa juga private. Ya, private. Jadi teman-teman kita nih bisa mengunjungi rumah kalian kalau repot untuk datang ke sini. Yang diperkenalkan sama anak-anak itu apa sih? Seni apa aja? Seni rupa, seni musik, ada seni pertunjukan, ada seni media, audiovisual. Oke. Jadi banyak banget sebenarnya. Ya. Dari seni rupa dulu ya, dari seni rupa kita bakalan gambar-gambar. Nanti di sini ada Kak Selda juga yang jadi gambar, terus ada Ibu Kunil yang suka bikin komik dan ilustrasi. Ilustrasi ada. Nanti kita belajar bikin lagu juga. Nanti bareng aku, Bung Safar sama Papa Bondi. Nanti bikin gimana sih caranya bikin musik, lalu produksi musik itu seperti apa yang nantinya bakalan jadi kaset CD yang bisa dibagikan ke teman-teman. Jadi ya itu biar mendapatkan apresiasi lagi dari teman-teman ya. Lalu untuk yang pertunjukan, Gimana kalau ada anak yang malu atau tidak mau nyanyi? yang nggak mau nyanyi nggak apa-apa, karena dalam produksi sebuah karya itu tuh nggak semuanya harus harus tampil dan ahli di bidangnya, tapi bisa misalnya aku suka gambar aja, nah nanti bisa bikin cover albumnya atau ilustrasi bukunya, untuk video klip. Video klip yang bisa di-upload di YouTube misalnya, seperti itu. Jadi, Atau kalau hanya suka menulis?
Ayo apa ya? Jadi kalau misalnya sebuah lagu itu kan ada lirik namanya. Nah, jadi yang suka bikin puisi-puisi, terus tuh suka bikin quotes-quotes yang lucu-lucu. Nah, bisa dijadiin lagu gitu. Atau bisa bikin cerita juga. Bisa bikin cerita juga dari Dari buku untuk jadi komik. Zin. Apalagi kan? banyak banget Banyak. ya. Banyak banget, saking banyak kan bingung. Jadi gini, kayaknya semua seni itu jadi nyambung di kehidupan kita gitu. Apapun yang kita lakukan biasanya berkaitan dengan itu. Kadang-kadang kita suka bercerita bisa jadi apa tadi, lagu, bisa jadi ilustrasi, bisa jadi buku, macam-macam. Jadi sebenarnya itu sudah ada di dalam diri kita, tapi bagaimana caranya kita untuk bisa menjadikannya itu sebuah karya gitu kan. Sebuah karya bisa dinikmati nggak cuman kita sendiri, tapi bisa dinikmati orang luar, maksudnya orang banyak gitu. Dengan ikut keanggotaan di klub asik ini mendapat keuntungan difasilitasi untuk berpameran di sini. Oke, jadi akan ada pameran di sini ya, di Good School. Atau bisa juga kalau memang ada keinginan untuk di luar bisa juga, karena kita Iya. juga punya Good School ini keuntungannya punya koneksi banyak dengan seniman-seniman baik dari lokal maupun dari luar negeri. Potongan harga untuk program-program atau produk-produk Lukis. Produknya apa aja? Ya, program lukis nggak cuma di asik doang, nggak cuma asik doang program lukis. Jadi ada kayak piknik Yang piknik ya. nanti yang akan datang, nanti ikutin aja di Instagram Instagram ya. Yes. Kita akan selalu jelasin apa aja Iya. program dan kegiatan kita juga. Ada festival. Ya, festival. ribuan program. Lalu tadi produk Lukis apa aja? Ada juga merchandise, ada zin juga yang kita buat sendiri bareng sama anak-anak. Sepertinya semua udah disebutin keuntungan untuk ikut serta di klub asik ini. Yang pasti kalian itu bisa bertemu dan bekerja sama langsung bersama seniman. Tuh, jadi sebenarnya ini semua seniman, semua yang berada di Good School Ecosystem punya karya dan bisa dibagikan ke kalian. Dan senimannya juga ter-challenge juga ya untuk Ya. bekerja sama dengan Benar. anak-anak ya. Kita juga butuh belajar dari kalian sih sebenarnya, nggak cuma kalian belajar, tapi itulah yang disebut berbagi pengetahuan. Nanti untuk sesi berikutnya mungkin kita akan tour, ngasih lihat apa aja sih yang ada, apa aja yang ada di Good School gitu, karena ada Ruru Radio, ya kan, banyak banget studio di sini yang nantinya ketika kalian ikut di klub sini kita akan bekerja bareng seperti tadi siaran di Ruru Radio, terus bekerja di studio apa nih, grafis Suruhara, printmaking, ya kan, banyak banget sih. Apalagi ya? Udah lu buru aja daftar. Oh ya, Udah daftar. makanya cepetan daftar, bergabung sama kita, sangat menyenangkan. Kalau mau tahu lagi info lebih jelasnya bisa langsung ke Instagram rurkids.id, terus ada di link linknya, diklik aja PDF-nya, bisa baca lagi di situ. Silakan kontak kami segera. Makasih. Gak sabar ketemu. Ya, terima kasih.